Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَبَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wa qala Nabiyullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadis innas sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqan wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang salamkan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bismillah di hari yang ke-7 bulan Sya'ban Allah kembali mempertemukan kita di majelis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, di bulan di mana bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak dilupakan oleh manusia. Karena keberadaan bulan Sya'ban berada di antara 2 bulan yang memiliki keutamaan luar biasa. Bulan Rajab sudah pernah kita bahas. Sebentar lagi insya Allah mudah-mudahan Allah mempertemukan diri kita dengan bulan Ramadan. Dan tentu ibu-ibu yang selamatkan Allah Subhanahu wa taala berharap terus kepada Allah, memohon tak bosan kepada Allah agar Allah perkenankan kita dan keluarga kita bertemu dengan sahrun mubarakun bulan Ramadan. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang saya muliakan Allah, bahasan kita hari ini lanjutan dari tema yang sudah pernah kita bahas, yaitu menjaga lisan. Hari ini kita mengangkat tema dosa-dosa lisan, ya. Namun tentu untuk membahas dosa-dosa lisan itu
cukup memerlukan waktu yang panjang, ya. Dan tidak akan mungkin kita akan mengungkapkan seluruh perbuatan lisan yang menyebabkan kita berdosa, ya, atau dosa-dosa lisan itu. Tetapi kita akan membahas lebih dulu kaitan dengan hadis yang sudah pernah kita membacanya ketika kita membahas menjaga lisan, ya. Namun seperti biasanya saya pengen tahu kira-kira masih ingat nggak materi menjaga lisan gitu. Yang pertama pertanyaannya adalah apa pentingnya kita menjaga lisan? Coba dijawab dengan 2 hadis Rasulullah atau 1 hadis sajalah. Hah? Mana ayat? Bukan, itu pertanggungjawaban. Itu nggak langsung dengan lisan itu. Coba dengan hadis. Saya pancing ya. Hadis yang kaitannya dengan golongan yang dirindukan surga. Ini udah pakai seragam, masa lupa? Ini kenapa pakai seragam? Biasanya nggak pakai begini. Ini yang belentong-belentong ini nggak punya seragam ya. Ibu-ibu azakumullah, masih ingat 4 golongan yang dirindukan surga? Hah? Lupa. Lah enak banget jawabnya lupa. Apa Bu? Yang pertama, talil Qur'ani, orang yang suka membaca Al-Quran dengan berbagai pembahasannya sudah. Kemudian yang golongan kedua siapa? Yang dirindukan surga? Menjaga lisan. Wa hafidhil lisan. Nah, inilah jawabannya, ya. Pentingnya kita menjaga lisan itu karena kita pengen menjadi orang yang dirindukan surga. Kalau kita tidak menjaga lisan kita, maka kita tidak termasuk orang yang dirindukan surga. Karena golongan kedua yang dirindukan surga adalah hafidhil lisan, orang yang menjaga lisan. Coba hadis yang kedua, pentingnya kita menjaga lisan, kaitan dengan nasihatnya Rasulullah kepada sahabat yang mulia Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Siapa yang berani? Mau dikasih hadiah? Baru berani. Ya, ketika Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu meminta kepada Rasulullah, akhbirni bi'amalin, ya, beritahu kepadaku atau ajarkan kepadaku amalan yang menjamin aku masuk surga, juga menjamin aku terjauhkan dari api neraka. Nasihat Rasulullah panjang, tapi kaitannya dengan lisan. Rasulullah letakkan nasihat berkaitan dengan lisan itu di akhir nasihat beliau kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Apa nasihat Rasulullah? Fa'akhadha bilisani, kemudian Rasul sambil memegang lisan beliau, kemudian beliau mengucapkan apa? Kuffa alaika hadza, ya, jaga olehmu akan hal ini. Apakah kita ingin masuk surga? Apakah kita ingin terhindarkan dari api neraka? Kuffa alaika hadza, jaga olehmu akan hal ini. Menjaga lisan itu bisa menjadi asbab kita masuk surga, menjadi asbab pula kita terhindarkan dari api neraka, ya. Maka oleh sebab itu yang pernah kita ungkapkan ada kalimat bijak, salamatul insani hifdil lisan. Salamatul insani fi hifdil lisan. Keselamatan manusia itu terletak pada
penjagaan lisannya. Ya. Kita selamat atau enggak itu tergantung dari kita menjaga lisan kita, ya. Dan itu sudah kita bahas, ya. Saya cuma ngecekkan supaya nyambung ini, ya. Kemudian ibu-ibu azakumullah, ya. Juga kita telah membaca satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada dua hamba yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang satu kemudian diangkat derajatnya, yang satu kemudian dimasukkan ke dalam jahanam. Bagaimana hadisnya itu? Siapa yang berani, yuk? Ayo diingat-ingat. Hadis riwayat Imam Bukhari yang sudah pernah kita membahasnya. Udah pemahaman aja, nggak usah melafal hadisnya, nggak usah matan hadisnya secara lengkap. Ayo. Ada seorang hamba bagaimana yang diangkat derajatnya? Sungguh ada seorang hamba yang dia layatakallamu, dia senantiasa kalau bicara bil kalimati, kalau bicara pasti pakai kalimat kan, tapi kalimatnya min ridwanillah, kalimat-kalimat yang keluar dari lisannya yang sudah saya sampaikan. Kalau bahasa kita mungkin ngomong sak ngomong gitu ya. Halo ibu, betul? Ibu suka ngomong kan? Bahasa sarkasmenya kalau nerocos gitu. Halo? Iya. Nerocos saja. Tapi ingat, yang hamba yang pertama ini ngomong sak ngomong, nerocosnya tapi menggunakan kalimat yang diridhoi oleh Allah. Sehingga karena dia kebiasaan menggunakan kalimat-kalimat yang diridhoi oleh Allah, hati-hati kalau dia ngomong. Ya. Maka kalau dia ngomong juga nggak pernah dipikir, wes otomatis gitu lah ya. Otomatis yang keluar dari lisannya itu kalimat yang baik. Maka akibatnya apa buat orang yang seperti ini? Yarfa'ullah biha darajatin, ya. Maka orang yang seperti itu, yang ngomong sak ngomong menggunakan kalimat yang baik-baik, dirinya diangkat derajatnya oleh Allah. Kebalikannya, yang hamba yang kedua sama, ngomong sak ngomong juga, nerocos juga, tapi bil kalimati, dengan menggunakan kalimat min sakhatillah, yang mendatangkan marahnya Allah, mendatangkan murkanya Allah. Ya, berarti kalimat yang keluar dari lisannya buruk pasti, ya, karena Allah nggak ridho, Allah marah, Allah murka, ya. Karena itu adalah menjadi kebiasaannya, sama seperti yang pertama. Sehingga dia kalau ngomong nggak pernah dipikirin. Kalau yang hamba yang pertama tadi sama juga nggak mikirin omongannya, tapi karena sudah terbiasa menggunakan kalimat yang baik, yang keluar dari lisannya meskipun tidak dipikirkan selalu keluar kalimat yang baik. Itu kelompok yang pertama tadi, ya, hamba yang pertama, sehingga kemudian diangkat derajatnya oleh Allah. Nah yang kedua ini, karena kebiasaannya ngomong sak ngomong dengan kalimat yang buruk, akhirnya kemudian dia juga nggak mikir-mikir lagi. Setiap ngomong keluarlah kalimat yang buruk-buruk dari lisannya. Apa akibatnya? Yahwi biha fi jahannam. Maka dengannya, dengan kalimat-kalimat yang keluar dari lisannya yang buruk-buruk, mendatangkan murkanya Allah, mendatangkan marahnya Allah itu, menjadikan Allah nggak ridho itu, akhirnya dia dimasukkan ke dalam jahanam. Nah, warahmatullah, ya. Nah, ibu warahmatullah, masuk kita pada tema kali ini, dosa-dosa lisan. Mari kita ingat hadis Rasulullah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat,
dengan satu kalimat yang beliau ulang 3 kali. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa-dosa besar yang paling besar, ya, yang akan ditunjukkan oleh Rasulullah kepada sahabat. Dosa yang mana, Bu? Dosa yang mana, Bu? Dosa-dosa besar yang paling besar. Sudah dosa besar, paling besar lagi, ya. Nanti kaitannya dengan lisan ini, ya. Bahkan qalaha salasan, Rasulullah mengulang apa yang hendak beliau sampaikan kepada para sahabat. Maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa-dosa besar yang paling besar? Maka kemudian para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, mau wahai Rasulullah. Maka ibu-ibu azakumullah, mulailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan dosa-dosa besar yang paling besar. Yang pertama adalah al-isyraku billah, yaitu mempersekutukan Allah, ya, mempersekutukan Allah, subhanallah, ya. Apakah mempersekutukan Allah melibatkan lisan? Ya, pasti, ya. Doa kepada selain Allah, ya, diantaranya, ya. Bagian dari mempersekutukan Allah pasti akan melibatkan lisan, ya. Sudah kita bahas itu, ya. Kemudian yang kedua, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua apakah melibatkan lisan? Pasti. Bahkan kita sudah membahasnya pula. Tidak harus wujud dalam bentuk kata yang jelas. Bahkan sekedar suara saja yang keluar dari lisan seorang anak kepada orang tuanya. Ingat ya, sekedar suara, bukan kata, ya, sekedar suara. Apa itu, Bu, yang dilarang oleh Allah? Suara yang keluar dari lisan anak kepada orang tuanya. Janganlah engkau mengatakan ah. Itu umumnya. Atau tentu kita tidak cukup dengan menerjemahkan uffin itu dengan kata-kata ah. Karena suara yang keluar dari lisan kita kepada orang tua kita kadang-kadang suaranya hah? Halo? Iya, Pak. Hah? Mungkin anak kita nggak ngomong ke kita nggak gitu, tapi kita dengar suara anak kita, hah? Nak, tolong ambilin sapu, hah? Nak, tolong beliin garam, hah? Halo? Apakah itu kata? Enggak, itu cuma suara, ya. Ibu akan kesulitan untuk menulisnya. Mau ditulis pakai huruf apa itu coba? Itu. Hah? Coba silakan maju ke depan sini ditulis. Hah? Apa coba? Atau suaranya cek gitu. Ya. Cek ya. Nah, saudaraku seiman, ibu-ibu yang saya muliakan Allah Subhanahu wa taala. Suara yang seperti itu, bukankah itu kadang kemudian membuat sedih hati ibu? Kenapa? Kenapa? Kan itu cuma suara. Karena ibu tahu maksudnya. Dengan keluarnya suara itu, ibu ngerti maksud anak. Apa maksud anak mengeluarkan suara yang seperti itu? Hatinya sedang gak rela sama orang tuanya.
Ya, nggak bisa diartikan karena bukan kata. Kalau kata bisa diartikan, tapi mengandung makna. Suara itu menggambarkan bahwa hatinya sedang tidak rela dengan orang tuanya. Sama kayak ibu disuruh bikin kopi sama suami. Dek, tolong bikinkan suami. Hah? Ayo. Ngapain kok pakai suara itu? Halo? Ngapain Bu kira-kira kalau ibu menjawabnya seperti itu? Halo? Hakul yakin hati ibu lagi enggak cun dengan lagi enggak nyambung dengan hatinya si suami pasti itu, ya. Ya terganggu lah. Kalau bahasa yang lain, cinta ibu lagi terganggu, ya. Padahal ibu sudah setiap hari, setiap pagi bikinin kopi, kok kali ini nggak dibikin kopi. Tolong dong Dek bikinin kopi. Hah? Lah ngapain ini? Halo? Suami pun tahu nggak kira-kira apa maksud istrinya? Tahu, padahal bukan kata-kata yang keluar. Nah, ibu rahimakumullah, itu melibatkan lisan. Kembali kepada uququl walidain, banyak kemudian perkataan-perkataan yang keluar dari lisan, ya. Kalau tadi hanya sekedar suara saja dilarang oleh Allah, kemudian dilanjutkan oleh Allah, dan janganlah engkau membentak mereka. Nah, kalau membentak ini lebih lagi, ya.